Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 10 kelas 10084 Jakarta Timur. Di kesempatan yang baik ini, kami akan mendemonstrasikan modul 2.3 mengenai coaching. Saya, Betty Dwi Yuniarti, SDN Gedong 10 Pagi sebagai supervisor. Saya Taruli Basa Kristin dari SDN Susukan 1 sebagai coach. Saya Ahmad Fauzi dari SMP Negeri 281 Jakarta sebagai coaching. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang Ibu Taruli. Selamat siang Ibu Betty. Ya, apa kabar nih hari ini? Baik, puji Tuhan. Tadi sekilas saya dengar Ibu Taruli ingin melakukan coaching, apakah betul? Iya benar Bu. Iya. Saya nanti izin untuk melakukan observasi ya Bu ya. Apakah diperkenankan Bu? Ya silakan Ibu. Iya. Tapi sebelum ke arah sana, saya ingin meyakinkan dulu bahwasanya nanti saat proses coaching hendaknya tetap memperhatikan prinsip-prinsip dari coaching itu sendiri ya Bu ya. Yang pertama, Ibu fokus mengenai alur tirtanya sendiri. Ya, di sini alur tirta itu kan ada penentukan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian ada reaksi rencana aksi, yang terakhir yaitu tanggung jawab. Di bagian ini dari keempat ini Ibu fokus, kemudian Ibu nanti mendengarkan dengan sepenuhnya agar tergali banyak informasi sehingga dapat coaching ini dapat tergugah untuk menemukan solusinya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah alur tirta sendiri, Ibu juga harus memperhatikan kompetensi dari coaching ini, yaitu ada kemitraan, kemudian ada keaktifan dalam bertanya, kemudian ada sikap-sikap yang harus Ibu perhatikan. Seperti itu ya Bu ya. Iya baik Bu. Memang tujuan utama saya adalah satu, saya ingin membuat pertanyaan yang berbobot, menyimak dengan baik, dan juga menggunakan sistem tirta ya Bu. Dan itu saya selipkan juga dengan teknik rasa seperti itu. Iya, iya baik Ibu, terima kasih banyak. Nanti kiranya nih Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nih saat nanti coaching? Yang pasti mendengarkan aktif Bu. Bagaimana kita menyimak. Catat Ibu ya. Silakan Ibu. Saya ulangi lagi, yang pasti mendengarkan aktif. Bagaimana kita menyimak curhat coaching dengan baik, untuk mengetahui masalahnya secara baik dan kita mencari solusi yang benar dan tepat. Memang itu kunci utama ya Bu ya, kalau kita sebagai coach kita tidak ada rasa mendengarkan sepenuhnya gitu kan, coach ini akan memiliki kendala gitu. Takutnya nanti saat kita nanti potong seperti itu kan, berarti kan coachnya belum mempunyai rasa mendengarkan sepenuhnya seperti itu. Nah sekarang Bu Taruli, kita ulik lebih dalam lagi. Indikator apa yang sekiranya nanti bisa menjadikan proses coaching itu berhasil? Kira-kira dari sisi Bu Taruli sendiri apa tuh? Menurut saya ya Bu ya, jika dia sudah mengungkapkan permasalahannya, dia akan berpikir untuk akan ketemu juga Bu solusi yang terbaiknya. Mungkin kita sedikit mengarahkan saja, akhirnya dia berpikir kreatif juga untuk menyelesaikan masalahnya secara kreatif dan bertanggung jawab. Baiklah. Ya betul sih, saya setuju dengan yang disampaikan Bu Taruli. Ketika coach ini merasa nyaman, kemudian coachnya mampu mengarahkan solusi-solusinya dari datang secara internal dari coach sendiri, itu adalah indikator keberhasilan dari proses coaching ini begitu. Kiranya itu saja Bu yang dapat saya sampaikan sebelum proses coaching. Saya hanya titip pesan tadi beberapa kompetensi yang akan Ibu capai, yaitu membuat pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif dengan teknik
teknik rasa tadi. Terus kemudian yang terakhir saya titip pesan untuk memberikan masukan atau dorongan untuk berkomitmen penuh Ibu. Di posisi itu memang sangat penting karena biasanya koci ini kan ada rasa keraguan-raguan, ada rasa ketidakpercayaan diri dalam menentukan solusi dari permasalahan itu. Nanti kiranya Ibu dalam proses coachingnya dapat memberikan penguatan agar coach ini merasa apa yang sudah dia sampaikan, apa yang sudah dia temukan itu benar-benar logis dan benar-benar bisa terlaksana dengan baik begitu. Apakah bisa Ibu? Ya, baik Ibu, saya sudah dapat fokusnya memang seperti itu Bu, dengan komunikasi yang baik yang pasti membuat nyaman dulu coachingnya, lalu dia akan mencurhatkan masalahnya, dia akan mencari solusinya dan kita memberi dukungan penuh, bukan tentang salah dan benar tapi usaha terbaiknya dan motivasi. Artinya dia akan berkomitmen penuh dan tanggung jawab terhadap permasalahan. Iya, aduh saya lega sekali. Sepertinya coaching akan berjalan dengan lancar. Kalau Bu Taruli sebagai coach juga sudah sangat menguasai materi coaching itu sendiri. Saya lihat juga sudah sangat percaya diri untuk melaksanakan coaching. Saya cuma titip pesan yang terakhir, nanti setelah coaching saya minta waktunya untuk kita sama-sama berefleksi ya Bu ya. Saya belajar dari proses coaching tadi, Ibu juga akan banyak belajar juga, mungkin saya akan menanyakan refleksi dan lain sebagainya. Apakah berkenan Ibu? Sangat berkenan Ibu, karena itu refleksi itu memang paling penting untuk mengevaluasi apakah proses coaching itu berjalan dengan baik. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat untuk menjalankan tugas coachnya. Selamat berproses dalam melaksanakan coaching. Saya undur diri. Selamat siang Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Fauzi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Taruli. Apa kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah, kabar saya sepertinya dalam keadaan yang kurang sehat nih Bu, agak sedikit batuk-batuk. Nanti mohon maaf kalau misalnya agak terganggu dengan batuk-batuk dari saya. Baik Bapak, sudah berobat belum? Sejauh ini sih belum, saya masih sekedar pakai obat yang ada di warung-warung gitu Bu, untuk ya sekedar melegakan tenggorokan gitu. Lumayan ya Pak, manajemen waktu untuk istirahat. Insya Allah. Baik, terima kasih Pak. Sebelumnya Bapak ada apa yang ingin kita sharing di siang hari ini? Boleh berbagi. Mohon maaf kemarin saya tidak ada waktunya, baru bisa sekarang. Oke, baik. Terima kasih Bu Taruli sebelumnya. Ya sebenarnya sudah dari kemarin saya ingin bercerita dengan Bu Taruli, cuman kita alhamdulillah baru bisa di kesempatan hari ini juga. Nah, saya ingin bercerita tentang berkurangnya motivasi saya nih Bu ketika mengikuti kegiatan CGP yang sedang saya lakukan Bu. Saya merasa beberapa hari belakangan ini saya kurang termotivasi dalam mengikuti rangkaian kegiatan program guru penggerak. Nah, baik yang daring seperti ruang elaborasi maupun yang luring, misalnya seperti harus melakukan perjalanan untuk mencapai lokasi lokakarya misalnya begitu Bu. Oh baik, gitu ya Pak ya. Memang benar Pak, CGP saya dengar banyak hambatan-hambatannya. Ini lalu kita akan gali secara langsung dari Bapak sendiri sebagai yang mendapatkan masalah tentang permasalahan CGP di kehidupan Bapak. Kira-kira hambatan apa yang utama yang Bapak alami sehingga menyebabkan berkurangnya semangat Bapak dan motivasi? Oke, baik Ibu. Jadi saya merasa waktu itu berjalan sangat cepat sekali gitu. Kemudian saya merasa jenuh dengan seiring berjalannya waktu itu kan tugas datang terus menerus setiap harinya, silih berganti tugas itu menghampiri saya dalam kegiatan program guru penggerak itu. Nah, jika saya berikan level indikator angka di motivasi 1 sampai 10, kira-kira Bapak punya range berapa itu Pak?
Oke, kalau mungkin di awal itu Bu, motivasi saya di angka 9 itu ya, karena memang saya mengikuti kegiatan guru penggerak ini karena motivasi dari diri saya dan juga dukungan dari orang-orang yang ada di sekitar saya. Namun belakangan ini mungkin sekitar ya 1 atau 2 pekan belakangan ini motivasinya turun. Mungkin kalau di angka kira-kira 5 sampai 6 gitu Bu. Lagi menurun motivasinya. Cukup jauh juga ya Pak, rentang Betul. semangat yang di awal 9 Betul. menjadi 6 di semangat dan motivasi Bapak. Lalu sejauh ini usaha Bapak untuk meningkatkan kembali motivasi dan semangat di CGP ini bagaimana Pak? Oke, jadi kalau belakangan ini saat motivasi saya itu turun, saya hanya memaksakan diri saya gitu, memaksakan diri untuk terus mengerjakan tugas, untuk terus mengikuti kegiatan demi kegiatan yang ada di dalam guru penggerak, karena saya merasa sudah ada di tahap ini gitu. Sekarang kan kebetulan saya ada di modul 2.3 gitu Bu ya, itu sekitar kurang lebih ada 3 modul lagi yang akan saya lalui. Jadi ya selama ini sih saya cuma maksain diri aja gitu. Oke, jadi saya tangkap, jadi akhirnya di saat ini apalagi di modul 2 sampai 23 ada keterpaksaan ya Bapak, dengan juga manajemen kejenuhan. Nah, lalu apalagi kira-kira yang bisa dibutuhkan Bapak lagi agar dapat meningkatkan motivasi dan semangat di CGP ini Pak? Oke, jadi menurut saya, menurut pandangan saya, kita dalam motivasi itu kan yang saya pahami Bu ya, ada dari dalam intrinsik, dari luar ekstrinsik. Nah mungkin saya perlu di yang kedua itu, yaitu motivasi ekstrinsik. Nah jadi yang mungkin selalu akan bisa meningkatkan motivasi saya adalah yang pertama tentu keluarga Bu. Keluarga selalu mendukung, kemudian memberikan semangat gitu. Kemudian yang kedua adalah rekan sejawat. Rekan sejawat juga tidak kalah tidak kalah diperlukan juga dalam meningkatkan motivasi saya. Dan kebetulan sekedar informasi Bu ya, jadi di sekolah saya itu sudah ada 2 yang sudah menjadi guru penggerak. Kebetulan mereka ini dari angkatan 5. Jadi dan alhamdulillah salah satunya sudah menjadi pengawas sekarang, dan yang satunya lagi tinggal menunggu waktu untuk diangkat menjadi kepala sekolah. Jadi saya rasa mereka kan sudah melalui itu, sudah selesai, dan saya rasa motivasi mereka pun bagus, terbukti dengan terus berkesinambungan karir mereka. Jadi mungkin nanti saya akan coba sharing sama mereka dan meminta masukan-masukan dari mereka begitu. Yang saya itu sudah sangat benar, karena ternyata sudah ada hasil juga ya Pak, yang kita pengalaman prosesnya akan seperti aplikasi. Lalu bagaimana rencana Bapak agar motivasi kembali meningkat di dalam kegiatan ini, dan kapan kira-kira bisa melakukan hal-hal tersebut? Oke, jadi rencana saya ke depannya adalah untuk dari motivasi di dalam diri saya itu adalah dengan cara lebih meluruskan niat ya, meluruskan niat kembali bahwa saya berada di posisi ini itu sudah sangat luar biasa. Jadi maka saya meluruskan niat kembali apa sih yang saya kejar di sini, karena dari awal itu banyak sekali ilmu pengetahuan yang saya dapatkan, kemudian banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan, dan tidak kurang juga yaitu mendapatkan teman-teman baru yang luar biasa yang bisa sharing pengalaman-pengalamannya, karena kebetulan di kelompok saya itu kan semuanya SD Bu ya, saya SMP sendiri. Jadi itu merupakan hal yang luar biasa, bisa berbagi hal-hal yang tidak saya temuin di SMP, ditemukan di SD. Kemudian saya juga ingin tadi dengan 2 guru penggerak yang ada di sekolah saya ingin mencari tahu, mungkin berdiskusi, sharing, bertanya tentang tips-tips yang bisa menjaga motivasi agar terus senantiasa berada di motivasi yang tinggi gitu angkanya. Jadi 2 hal itu. Dan kalau untuk kapan,
saya rasa kalau untuk terhadap diri sendiri bisa saya lakukan secepatnya Bu ya. Saya akan luruskan niat kembali saya. Itu bisa saya mulai sekarang juga, mungkin setelah sesi coaching ini saya akan luruskan. Kemudian untuk dengan rekan sejawat tadi yang sudah menjadi CGP tadi, yang sudah menjadi guru penggerak tadi, mungkin perlu waktu karena yang satu sedang mengurus proses perpindahannya, dan yang kedua juga karena kita juga kan berada di awal tahun ajaran Bu ya, jadi semua guru saya rasa sibuk, jadi mungkin nanti harus mencari waktu yang lebih tepat ke depannya agar bisa sharing itu, karena kebetulan yang yang satunya juga yang akan menjadi kepala sekolah itu kan masih dalam posisinya wakil kepala sekolah, dan juga pasti banyak pekerjaan lain di sana. Bukan, tapi sebisa mungkin cepatnya saya meminta waktu kepada beliau-beliau untuk ya berdiskusi, sharing supaya meningkatkan motivasi saya dari sisi ekstrinsiknya begitu. Wah, luar biasa untuk rencana aksi Bapak, semoga terwujud Bapak ya, baik itu secara intrinsik dan secara ekstrinsik. Berjalannya waktu Bapak mengembalikan kembali semangat dari CGP. Baik Pak, saya ingin menanyakan lebih lanjut komitmen awal mungkin di CGP dan bagaimana kedepannya Bapak sudah punya rencana aksi dan solusi yang lebih baik lagi menurut Bapak. Oke, baik, terima kasih Bu. Jadi saya berkomitmen tentu saja setelah sesi coaching ini, saya berkomitmen untuk senantiasa menjaga motivasi yang ada di dalam diri saya, karena bukan hanya motivasi dalam kegiatan guru penggerak, tapi lebih jauh, lebih dalam, yaitu motivasi saya dalam menjalani berbagai kegiatan yang ada di dalam kehidupan saya, entah itu sebagai CGP, entah itu sebagai guru, dan mungkin bisa juga dalam motivasi di dalam keluarga begitu ya. Kemudian saya maka perlu untuk senantiasa lurus niat. Segala sesuatu itu tergantung terhadap niat daripada kita. Ketika niat kita lurus, niat kita baik, maka program apapun, sesulit apapun, itu pasti bisa kita hadapi. Kemudian satu lagi terakhir, yaitu saya juga berharap mendapat dukungan dari keluarga, karena ada kutipan yang pernah saya baca begitu Bu. Jadi segala sesuatu, pondasi dari segala sesuatu itu adalah keluarga yang bahagia. Jadi ketika keluarga bahagia, maka segala sesuatunya akan lebih mudah. Jangankan guru penggerak, latihan-latihan yang lain insya Allah kalau dari keluarganya sudah bagus, insya Allah bisa kedepannya motivasinya juga semakin bagus begitu. Ya, luar biasa sekali komitmen yang Bapak miliki, yang sudah Bapak sampaikan semua sudah terlaksana. Harapan kita ya Bapak, semoga nanti Bapak bisa melaksanakan semuanya dengan baik, harapan, solusi, rencana aksi sampai kepada tanggung jawab dan komitmen Bapak. Begitu untuk sesi coaching kita hari Baik, ini. terima kasih ya Bu Taruli, terima kasih atas waktunya, terima kasih sudah berbagi, sharing, juga sudah menggali solusi untuk permasalahan dari saya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru dan juga manusia yang lebih hebat, yang termotivasi untuk terus bergerak, tergerak dan menggerakkan. Amin. Semoga Bapak lekas sembuh. Terima kasih Bu Taruli. Selamat siang Ibu, bagaimana tadi coachingnya? Siang Ibu, sangat berjalan dengan baik. Iya sih. Tadi juga saya lihat, saya mengikuti proses coachingnya, terlihat Ibu sangat memerankan coach dengan sangat baik. Nah di sini saya mau tanya nih Bu, kira-kira selama coaching ini, apakah tadi indikator ketercapaiannya itu bisa Ibu merasa puas atau sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah puas Bu, jawaban dari Bapak tadi. Dia juga sudah menggunakan alur data dengan baik. Bagian ini mengidentifikasinya tadi, apakah Ibu merasa itu sudah cukup dikemukakan dengan gamblang oleh coach Ibu?
Ya, dia sudah menjelaskan gamblang dan berurutan bertahap apa pembahasan dari yang terkecil, sederhana sampai tingkat tersulitnya. Oke, baik. Alhamdulillah sih tadi juga saya melihat saya membersamai ibu selama coaching. Di sini yang saya mau sampaikan adalah ibu tadi melaksanakan alur tirta dengan baik. Ibu sudah menemukan tujuannya, identifikasi, kemudian bagian rencana aksinya, dan yang terakhir tadi pesan saya di pra observasi sudah dilaksanakan dengan baik, diberi dukungan secara penuh dalam proses berkomitmen sehingga segala sesuatu rencana yang dilaksanakan itu dapat berjalan dengan penuh tanggung jawab gitu. Nah, di sini saya mau tanya Bu, ke depannya nih, mudah-mudahan kalau ada kesempatan lagi untuk coaching, untuk melaksanakan coaching gitu ya Bu, kompetensi apa nih Bu yang ingin Ibu lebih up lagi, lebih improve lagi ke depannya, di bagian mana nih? Kompetensi untuk saya sendiri ya Bu, kompetensinya komunikasi yang baik, tapi untuk coachingnya menggali lebih banyak solusi. Jadi banyak alternatif yang akan dihasilkan dari permasalahan yang sudah diidentifikasi dengan rencana aksinya, dan yang pasti dukungan dari teman-teman sejawat. Tadi Ibu sampaikan kalau dari sisi Ibu Tanuri sebagai coach tadi kompetensi dalam berkomunikasi ya, berkomunikasi. Menurut Bu Taruli nih, selama coaching ini hal-hal apa sih yang tidak boleh dilakukan dalam berkomunikasi itu Bu? Dan berkomunikasi itu kita satu ya Bu, kita tidak boleh menyalahkan. Apapun yang dia ungkapkan kita harus mendengarkan dengan baik, karena itu apa yang dirasa Bu. Soal dirasakan tidak melihat sudut pandang kamu benar kamu salah, tapi yang dirasakan itu akan berpotensi untuk menimbulkan solusi dan motivasi juga semangatnya dia untuk menyelesaikan yang tadi kembali timbul, akhirnya ketemu sebuah jalan yang benar. Iya betul. Tadi juga saya melihat itu juga sudah menjadi pendengar yang baik ya, dalam artian tidak menggurui, kemudian tidak serta-merta menjudging kayak gitu. Kemudian ada beberapa step untuk berpikir dulu terlebih dahulu dalam merespon apa jawaban dari coaching. Sepertinya sikap-sikap seperti itu memang saya pun juga lebih banyak belajar lagi Bu. Jadi kadang kan kita diberikan ada spontan seperti itu ya, ingin merespon, padahal kan kita harusnya kan sepersekian detik mencerna dulu, atau enggak memilih kata-kata dulu mana yang lebih tepat untuk disampaikan, mana yang kurang tepat untuk disampaikan, seperti itu ya Bu ya. Oke, dalam seluruh sesi dari awal sampai akhir kita sama-sama sudah belajar ya Bu ya. Dalam proses coaching itu antara coach dan coachee itu berperan aktif dua-duanya. Kemudian yang satu terbuka dengan apapun jawaban dari coachee. Kemudian kita juga memberikan waktu yang cukup banyak untuk menggali apa kemampuan dan kompetensi dari coachee. Apakah Ibu setuju dengan apa yang saya mukakan barusan? Sangat setuju Ibu. Iya. Kasih untuk masukannya, saran. Semoga kedepannya juga ya Bu, jika saya ada waktu kita bisa berkomunikasi lebih lanjut agar proses alur tirta ini juga berjalan dengan baik, karena sebuah komunikasi yang baik akan menghasilkan tujuan-tujuan yang baik. Betul sekali. Nanti saya titip pesan Ibu, nanti kalau misalnya coachee sudah beberapa saat melaksanakan rencana aksi, ya kan? Nanti benar-benar progres dari keberhasilan rencana aksi nanti Ibu follow up lagi. Jadi coachingnya itu nanti akan merasa berhasil atau tidaknya kan setelah melaksanakan rencana tadi, begitu ya Bu ya. Kita nanti habis sudah ada konfirmasi dari coachee keberhasilan yang mereka lakukan, nanti kita ngobrol lagi setelah itu. Pasti akan banyak cerita lagi setelah itu ya Bu ya. Sungguh sangat menarik sesi ini. Semoga apa yang baik dapat kita rasakan bersama, kesuksesan yang mengiringi setiap profesi kita ke depannya, demi untuk siapa, untuk murid, berpusat pada murid seperti yang Ki Hajar Dewantara lakukan. Gitu. Izin, terima kasih. Saya mohon pamit. Ibu saya selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Ibu. 5 menit